Fortnite dikabarkan akan menjalin kolaborasi ya, dengan Naruto Shippuden nih ya, yang akan terupdate pada tanggal 16 November 2021 mendatang nih. Hey everybody, I'm Dylan Kurnia. You can call me Lens, so ya Dylan's Comsci atau Dylan's Comments on Technology, segmen dimana gua membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini dibuat pada tanggal 13 November 2021. Comsec News kembali hadir dengan beberapa berita menarik seminggu belakangan ini menurut gua, dan akan tayang pada tanggal 15 November 2021. So, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja nih ya. Mungkin kayaknya segmen ini akan gue ganti nama kali ya kalau kelamaan banyak segmen berita-berita game yang gue masukin ke sini, karena beberapa kali di Comsec News ini nggak hanya berita teknologi tapi ada berita game juga, karena memang sebenarnya pengen gue pisah antara berita teknologi sama berita tentang game. Tapi kalau bisa gue jadikan satu dan bisa gue kemas dengan baik, mungkin akan berganti nama jadi Game Comsec mungkin, ya kan, nggak tahu juga. Tapi yang pasti di sini lebih memfokuskan untuk beberapa berita teknologi dan ada tambahan sedikit tentang berita gamenya. Tapi tetap jumlahnya ada 5 ya. Oke, masuk ke berita pertama ya untuk membuka Comsec minggu ini, itu ada dari Microsoft, di mana Microsoft telah merilis laptop terbarunya yang dikhususkan untuk pelajar yang bernama Microsoft Surface Laptop SE. Nama laptop yang tadi gue udah bilang, Microsoft Surface Laptop SE ini yang berjalan pada OS Windows 11 nih. Dan untuk spesifikasinya, Surface Laptop SE ini punya layar LCD TFT 11,6 inch HD dengan rasio 16:9. Di bagian port ada USB-C, USB-A, port DC, dan audio jack 3,5 mili. Bagian prosesor memakai Intel Celeron 6420 dan laptop ini punya berat sebesar 1,11 kg dengan ketahanan baterai hingga 16 jam standby. Ada 2 SKU yang diberikan, yaitu 4/64 GB dengan harga 3,5 jutaan dan 8/128 GB dengan harga 4,6 jutaan. Ingat, lagi-lagi ini laptop memang dikhususkan untuk pelajar, jadi tidak ada spesifikasi yang istimewa yang dibawa sama si Surface Laptop SE ini. Dan ini dijadwalkan akan dirilis di pasar Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Jepang pada awal 2022. Mungkin kawan-kawan nih yang punya temen nih tinggal di negara sana bisa titip-titip aja ya, just tip, jasa titip gitu ya. Oke, lanjut berita kedua, dimana kawan-kawan yang butuh monitor kece ini dengan budget pas-pasan, gua ada salah satu rekomendasi monitor dari Asus yang namanya itu ribet nih, Asus VZ24E HE dengan beberapa kelebihan seperti layar yang udah bezel juga, terus besarnya itu juga udah 24 inch kawan-kawan ya. Nah, melihat dari desain yang gue melihat ya, tentu dari video dan beberapa gambar yang udah gue lihat, desainnya estetik, elegan, dan clean banget. Lagi-lagi gue suka banget sama hal yang kayak gitu. Terus mungkin gue akan bahas beberapa hal penting-pentingnya aja dari beberapa info yang udah gue kumpulkan. Pertama, layaran 23,8 inch atau mungkin kita buatin 24 inch beresolusi Full HD dengan rasio 16:9 yang sudah menggunakan panel IPS. Punya respons time-nya 1 milisecond, refresh rate 75 Hz, dan juga punya teknologi AMD FreeSync untuk membantu kawan-kawan dalam hal screen tearing. Juga berat dari monitor ini 2,9 kg yang termasuk ringan juga. Sisanya ada beberapa mode seperti mode sRGB, theater, game mode, dan lain-lain juga udah ada di monitor dari Asus ini yang namanya VZ24E HE ya. Jadi ya tinggal kawan-kawan sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Untuk harganya sendiri kisaran di harga 2,3 jutaan dan kawan-kawan bisa bawa pulang di beberapa fitur-fitur yang tadi udah gue sebutkan di atas. Kayak gue bakal beli juga deh untuk budget-budget pas-pasannya gitu kan. Karena buat desain itu juga sosok panel udah IPS dan lain sebagainya. Mantap. Lanjut kita ke berita ketiga nih kawan-kawan ya, yang dimana ini soal RAM ya. Dengan sudah mulai hadirnya teknologi DDR5, jadi banyak produsen-produsen yang sudah mengeluarkan barang-barang yang memang sudah
support sama DDR5. Salah satunya adalah Cleve, di mana Cleve ini salah satu produsen atau brand terkenal yang biasa mengeluarkan RAM-RAM kerennya nih kawan-kawan ya. Memori desktop standar UDIMM DDR5 Cleve akan mengadopsi chip SK Hynix dan akan diluncurkan pertama-tama dengan kapasitas 16 GB dengan frekuensi standar JEDEC 4800 MHz, CL40-40-40 pada daya yang efisien 1,1 volt. RAM dari Cleve ini juga udah lulus uji QVL dengan motherboard seri Z690 yang sudah mendukung prosesor terbaru dari Intel yaitu Alder Lake. Nantinya seri overclocking atau gaming dari RAM DDR5 Cleve ini akan punya kecepatan sampai 6400 MHz. Dari sini kita udah tahu nih kawan-kawan bahwa kemajuan teknologi yang begitu gila banget ya. Kedepannya DDR5 ini akan menjadi salah satu ya, akan menjadi standar baru yang akan ada di ekosistem PC nih ya. Khususnya PC dulu kali ya, dari motherboard udah ada, RAM udah ada, prosesor udah oke, Vega card juga udah oke, jadi lengkap banget nih kawan-kawan ya. Mungkin baru sebenarnya udah banyak di pasaran kali ya, tapi belum begitu luas banget karena memang harganya juga masih mahal banget nih kawan-kawan ya. Ya buat kita yang masih stay di DDR4 atau bahkan masih ada yang di stay DDR3, it's okay banget, jangan putus asa ya, tinggal nabung nanti tinggal kita pilih saja ya, naik dikit ke DDR4 dulu, is okay lah ya, karena memang DDR5 harganya masih cukup tinggi gitu. Oke. Kita belokin dikit topiknya nih ke ranah game ya, dimana game kecintaan kawan-kawan yang suka banget main game FPS yaitu Fortnite. Fortnite dikabarkan akan menjalin kolaborasi ya dengan Naruto Shippuden nih ya, yang akan terupdate pada tanggal 16 November 2021 mendatang nih. Belum ada detail sih soal kolaborasi ini, apakah Naruto ini bisa ngeluarin jutsunya ya kan, macam Kage Bunshin, Kuramanya mungkin juga bisa, atau Rasengan-nya kita belum tahu banget, atau hanya sekedar kustomisasi aja dari si Fortnite-nya. Kita tunggu pokoknya tanggal 16 November 2021. Tapi gue punya pendapat khusus bahwa Fortnite dan Epic Games ini menurut gue luar biasa, sangat luar biasa menurut gue, karena Fortnite nggak cuma macam game Battle Royale, tapi kayak sebuah franchise ya yang bisa menggabungkan beberapa superhero macam Marvel or DC atau beberapa karakter-karakter ikonik lainnya yang sudah masuk ke Fortnite gitu ya. Keren sih Fortnite, walaupun gue nggak main sebenarnya. Pernah sempet main tapi gue nggak bisa main ya. Gue nggak ngerti banget cara main Fortnite tuh. Dia main tembak-tembakan juga tapi bikin something gitu, dan nggak bisa gue. Jujur gue nggak bisa. Tapi atau gue mau nyoba nih. It's okay lah, intinya Fortnite akan berkolaborasi dengan Naruto Shippuden yang akan terupdate tanggal 16 November 2021. Oke, terakhir sekaligus menutup Komstek minggu ini dari Nexon yang dimana telah merilis game terbarunya yaitu Blue Archive yang dikembangkan oleh NetGames gitu secara global. Ini adalah game bertema RPG anime tactical combat ya kalau nggak salah. Terus desainnya dengan 3D pastinya, karakternya lucu, gemesin, ciwi-ciwi cibi gitu kawan-kawan. Jadi menarik sih, dan gue bawa ini karena menarik dan gue baru mainin sekarang gitu ya kan. Jadi ketika gue main, gue lucu, gue cari beritanya, dan kayaknya gue bisa informasikan kawan-kawan biar ada variasi di galeri game kawan-kawan ya. Jadi pasti game ini berbau Jepangan, dan kita menjadi seorang guru yang ceritanya tuh ngebimbing anak-anak ini untuk memecahkan masalah yang ada di kotanya. Uniknya adalah kawan-kawan tuh menyusun strategi pastinya, terus memilih karakter di tempat yang tepat, karena ada beberapa karakter yang kemudian gitulah istilahnya, dimana kalau kotanya A terus pakai karakter yang ini, dia tuh suka nggak suka gitu, jadi kayak males-malesan gitu. Jadi harus cari karakter yang tepat untuk bisa menyelesaikan setiap misi atau dalam cerita memecahkan masalah yang ada di kotanya. Sisanya ya kayak RPG biasanya lah ya, ada customisasi item, ada kosmetik dan beberapa hal lainnya yang ada di Blue Archive. Nggak begitu fresh tapi cukup menarik untuk bisa dijadikan teman dalam waktu senggang ya. Misalkan lagi nunggu kereta mungkin buat kawan-kawan, atau nunggu bis dan lain sebagainya. Mantap.
Dan ini sudah bisa kawan-kawan download ya di Android maupun iOS ya. Yang kalau mau main bareng, komen-komen aja di bawah, siapa tahu kita bisa sharing tentang game Blue Archive ini gitu. Mungkin itu dia beberapa berita menarik menurut gue seminggu belakangan ini. Jika kawan-kawan ingin memberikan kritik dan saran, bisa langsung aja komen-komen di bawah ya. Kita akan bertemu dan semoga untuk berita Komstek News minggu ini bisa menjadi sebuah referensi, edukasi, dan ilmu baru buat kawan-kawan. Dan semoga juga bisa jadi rekomendasi untuk beberapa hal yang tadi gue sudah sampaikan. Kita akan ketemu di Komstek News berikutnya. Thank you very much, be well and be happy. Have a nice day and dadah.